Jadi semua pada hakikatnya manusia akan rugi kalau dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Makanya sering dicontohkan, jika ada tiga orang yang masuk goa, setelah di dalam goa ada suara yang terdengar, wahai si fulan, ambillah batu sebanyak-banyaknya. Tetapi ketiga orang ini di dalam goa, dia tidak mengambil batu. Ataukah ketiga-tiganya ini berbeda-beda caranya mengambil batu. Orang yang pertama, dia mengambil batu, dia penuhi kantong celana, dia penuhi kantong baju. Orang yang kedua, dia mengambil batu, dia hanya memegang saja, dia mengambil 2-3 batu saja. Tetapi orang yang ketiga, dia tidak mengambil batu sama sekali. Ternyata setelah dia keluar dari goa, dia melihat, pas ada cahaya, dia melihat batu yang tadi ternyata bukan batu biasa, ternyata itu adalah berlian. Lalu ketiganya menyesal. Orang pertama tadi menyesal, dia bilang, seandainya saya tahu ini adalah berlian, saya buka baju saya, bukan kantong saya saja yang saya isi. Saya buka baju saya ambil sebanyak-banyaknya. Dia menyesal, padahal dia yang paling banyak batu diambil. Kemudian orang yang kedua, dia juga menyesal. Kenapa? Seandainya saya tahu kalau ini adalah berlian, bukan tangan saya aja saya pegang, bukan 2-3 aja berlian ini saya ambil, saya penuhi kantong saya. Tetapi yang lebih menyesal adalah orang yang ketiga, tidak mengambil batu sama sekali. Beginilah perumpamaan manusia yang hidup di dunia ini. Ketika mendengarkan ceramah, perbanyak amal, amal itulah yang akan menyelamatkan kita. Apa katanya? Buat apa amal? Buat apa sholat? Menghalangi saja. Buat apa sedekah? Bikin habis uang saja. Buat apa sholat? Mengganggu saja pekerjaan. Mereka selalu mengatakan mengganggu, tetapi ketika dia meninggal nanti, baru dia menyesal. Ternyata hanya amalanlah yang akan menolong kita. Beginilah perumpamaan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu. Para pemirsa TV One dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita melanjutkan, wal asr innal insana lafi khusr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya semuanya akan merugi, kecuali ada yang tidak merugi. Yang pertama, orang-orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Tetapi perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud beriman, kata Nabi, al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalu bil arkan. Orang yang beriman itu adalah melafazkan secara lisan, kemudian membenarkan dalam hati, kemudian dia mengamalkan dengan perbuatan. Itulah yang namanya iman. Karena banyak orang sekarang ini mengaku beriman, tetapi sebenarnya pada hakikatnya dia tidak beriman. Betul, kalau kita tanya kepada orang-orang, semua orang yang ada di jalan, kita tanya, kamu percaya nggak kepada Allah? Pasti mereka mengatakan, saya percaya kepada Allah. Kita tanya siapapun di luar sana, apakah tukang gojek, ojol, atau penjual pinggiran jalan, kita tanya semua, mereka yakin pasti dia beriman kepada Allah, dia yakin bahwa ada Allah. Kita tanya bahkan kepada orang tukang maksiat, kita tanya, kamu percaya nggak ada Allah? Percaya mereka. Kamu percaya nggak ada surga neraka? Percaya mereka. Kamu percaya nggak engkau akan mati? Percaya. Kenapa kau berjudi? Kenapa kau berzina? Itulah karena tidak ada dia merasa iman, dia merasa percaya, tetapi tidak ada dari dalam hati. Tidak ada amal soleh. Makanya iman dan amal soleh ini juga harus berbarengan. Makanya di dalam Al-Quran setiap ada kata-kata iman pasti ada amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Setiap ada kata-kata iman harus ada setelahnya ada wa amilus solihat. Karena orang yang beriman tanpa beramal soleh maka itu gugur. Dan itulah yang namanya iman sebetul-betulnya. Apa yang dimaksud iman sebetul-betulnya? Imam Syafi'i pernah suatu ketika menyuruh cucunya untuk menjual emas. Sampai
penjual emas. Dia mau jual emasnya, dia bilang, "Pak, tolong beli emas saya." Setelah diperiksa emasnya, ternyata emas itu bukan emas asli, emas palsu. Kembalilah cucunya ini, dia berkata kepada Imam Syafi'i, "Kakek, ini emasnya emas palsu, tidak laku lagi." Langsung tiba-tiba Imam Syafi'i pingsan. Setelah Imam Syafi'i sadar, cucunya pun ini bertanya, "Loh, kenapa engkau pingsan, kakek? Ini kan sesuatu hal yang biasa saja, kenapa engkau pingsan?" Kata Imam Syafi'i, "Saya pingsan bukan gara-gara saya butuh duit. Saya pingsan akan tetapi saya pingsan gara-gara emasnya tidak jadi karena emas palsu. Saya teringat ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Nanti di hari kemudian banyak orang yang mengaku-ngaku beriman dan beriman kepada yaumil akhir, tetapi kata Allah, "wa ma hum bimumin." Banyak orang nanti datang kepada Allah, "Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam surga." Banyak orang yang antri ingin masuk, diusir. "Engkau tidak beriman, imammu iman palsu." Sebagaimana emas tadi, emas palsu ditolak. Orang yang beriman dan mengaku beriman tapi iman palsu akan ditolak, kata Imam Syafi'i. Jadi banyak orang nanti ketika ditanya, "Mau masuk surga, kamu mau masuk surga gara-gara apa?" "Oh, saya rajin sedekah." "Bohong, imanmu iman palsu. Kamu cuma bersedekah gara-gara ingin dipuji. Kamu ingin bersedekah gara-gara harta, ingin tambah kaya, bukan gara-gara saya." Imanmu iman palsu. Ada juga yang datang, "Mau masuk surga." "Kenapa kau masuk surga?" "Oh, saya mau masuk surga gara-gara saya sering membantu orang." "Bohong, kamu membantu orang bukan gara-gara iman kepada saya, bukan iman kepada Allah, akan tetapi engkau ingin dipuji." Orang-orang seperti inilah yang namanya imannya iman palsu, sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal, usahakan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV One dimanapun berada, ini yang pertama, orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang yang tidak merugi adalah orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh sudah tentu imannya sudah lebih kelihatan. Tetapi tidak semua orang yang beramal soleh beriman. Kenapa? Karena orang yang beramal soleh ada yang tidak ikhlas. Salah satu contoh, kalau misalkan di pesantren, ya, para santri diwajibkan untuk sholat tahajud misal, atau sholat berjamaah. Kadang-kadang ada santri yang sholatnya bukan karena Allah, tetapi karena takut sama ustadznya, takut dihukum. Ataupun misalkan ada orang ingin melamar satu gadis. Kalau ada calon mertuanya, khusyuk sekali sholat, Allahu Akbar. Pokoknya khusyuk, sami Allahu liman hamid, Allahu Akbar, khusyuk sekali. Tetapi kalau dia sholat sendirian, tidak ada calon mertuanya, dibalap, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, dibalap. Nah, ini namanya beramal soleh tetapi bukan karena iman. Oleh karena itu, kalau sudah bagus imannya, sudah bagi amal solehnya, diperbanyak amal solehnya, inilah yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak merugi.